Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3 Universitas Garut dengan NPM 240671240005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kepemimpinan, yaitu tentang organisasi lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, kalau kita dengar kata organisasi, mungkin yang terbayang adalah struktur, jabatan, atau bagan yang penuh dengan garis. Akan tetapi, sebenarnya organisasi lembaga pendidikan itu lebih dari sekedar struktur saja. Nah, ia adalah sistem kerjasama di dalam lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, kampus, ataupun yang lainnya, yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi dari pendidikan. Yang pertama ada pengertian organisasi dan juga lembaga pendidikan. Secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai wadah ataupun tempat orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tertentu. Sedangkan lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan juga mengajar, tempat manusia dibentuk menjadi pribadi yang berilmu dan juga berakhlak. Nah, kalau digabungkan organisasi dengan lembaga pendidikan, berarti sistem kerja yang mengatur semua kegiatan di sekolah agar proses belajar berjalan efektif dan juga efisien. Jadi, setiap orang di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, sampai staf administrasi, punya peran yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis organisasi lembaga pendidikan. Menurut beberapa ahli, organisasi lembaga pendidikan dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama ada organisasi formal. Ini adalah organisasi yang memiliki struktur dan aturan yang jelas. Contohnya seperti struktur di sekolah. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf TU, dan juga seterusnya. Nah, di sini setiap posisi sudah punya tugas dan tanggung jawab yang diatur resmi oleh peraturan. Yang kedua, ada organisasi informal. Nah, kalau ini sifatnya tidak resmi, tapi tetap penting. Biasanya muncul dari hubungan sosial antar warga di sekolah. Misalnya, kerjasama antara guru satu dengan yang lainnya untuk membuat program belajar baru, atau hubungan akrab antara siswa dengan guru yang menciptakan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Walaupun peraturan ini tidak tertulis, organisasi informal membantu menjaga keharmonisan dan semangat kerja di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur organisasi lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, struktur organisasi itu seperti peta yang menunjukkan siapa melakukan apa. Komponen utamanya adalah beberapa, yaitu yang pertama ada komite sekolah, yang kedua ada kepala sekolah, yang ketiga ada guru dan tenaga kependidikan, serta ada staf administrasi. Nah, komite sekolah ini punya peran penting, yaitu sebagai mitra kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan. Berdasarkan Pendidikan nomor 6 tahun 2019, komite sekolah berfungsi untuk yang pertama yaitu memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan program sekolah. Yang kedua, membantu menggalang sumber daya dan juga dana. Yang ketiga, mengawasi serta menampung aspirasi masyarakat tentang pelayanan pendidikan. Nah, dengan adanya struktur seperti ini, setiap kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan terarah dan saling mendukung. Nah, yang terakhir ada desain organisasi lembaga pendidikan. Nah, kalau struktur itu ibarat peta, maka desain organisasi adalah bagaimana peta itu dibuat agar mudah dipahami dan juga dijalankan. Desain organisasi yang baik harus menggambarkan hubungan kerja, wewenang, komunikasi, dan juga koordinasi antar bagian. Tujuannya supaya semua pihak bekerja sama dengan efisien dan tidak tumpang tindih. Nah, dalam dunia pendidikan, desain organisasi juga harus dinamis, artinya bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya, sekolah yang dulu hanya fokus pada pelajaran tatap muka, sekarang
perlu menyesuaikan dengan pembelajaran digital atau pembelajaran yang kolaboratif. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa organisasi lembaga pendidikan adalah sistem kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan pendidikan. Organisasi ini menjadi wadah untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengembangkan seluruh sumber daya yang ada agar proses pendidikan berjalan efektif. Kalau diibaratkan dengan tubuh manusia, organisasi itu seperti rangka dan sistem sarafnya. Nah, kalau semua bagiannya bekerja dengan baik, dari kepala sekolah sampai dengan staf kebersihan sekalipun, maka sekolah bisa berfungsi dengan maksimal dan menghasilkan peserta didik yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi lembaga pendidikan. Semoga bisa menambah pemahaman dan wawasan kita tentang organisasi lembaga pendidikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.